Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di video sebelumnya kita sudah selesai membuat sebuah REST API menggunakan PHP. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah REST client yang sebelumnya kita buat menggunakan PHP ya. Kali ini kita akan membuatnya menggunakan React.js. Buat teman-teman yang baru join di video kali ini, diharapkan teman-teman sudah belajar terkait dengan dasar React.js. Buat teman-teman yang memang baru belajar, di sini juga sudah ada di channel ini untuk playlist React.js-nya ya. Nah, saya akan cantumkan basic React.js-nya di kolom deskripsi di bawah. Silakan teman-teman pelajari dulu baru mengikuti tutorial ini. Mulainya silakan teman-teman buka terminalnya. Saya tidak akan mengulangi dari awal banget. Kita akan menggunakan Vite dan Yarn ya. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js. Kita akan cek dulu ya node-nya. Node version. Nah, saya menggunakan versi 18.16. Oke, saya akan masuk ke direktur latihan kita. Saya di C React tutorial. Di sini kita akan menggunakan yarn ya. Kita akan gunakan create with. Kita akan menggunakan with untuk projectnya ya. Oke, kita akan buat project 14 REST client. Oke, kita akan pilih React. Kemudian kita pilih JavaScript. Nah, di sini ada perintah yang harus kita lakukan nanti ya. Ada yarn dan yarn dev. Kita akan masuk ke direktori kita 14. Nah, di sini ya, kita akan clear screen. Nah, kita akan jalankan dulu yarn untuk menginstal dependensi yarn-nya ya. Oke, ini sudah ya. Nah, sekarang kita akan menginstal beberapa kebutuhan lainnya. Di antaranya kita akan menginstal untuk React Bootstrap. Teman-teman buka React Bootstrap-nya, kemudian get started di sini ya. Karena kita menggunakan yarn, saya akan mengambil bagian akhirnya aja yang ini. Nah, kita tinggal ketikkan yarn add dan paste untuk perintah installnya. Beda dengan npm ya. Kalau npm npm install. Kalau yarn kita gunakan yarn add ya. Oke, ini sudah. Kita akan install lagi beberapa kebutuhan ya. Nah, kita akan menginstal React DOM. Kita akan yarn add React DOM. Nih. Kemudian kita akan install lagi yarn add React Hook. Kita akan React Hook kita install juga. Kemudian kita akan add lagi React Router DOM. Ini ya, kita install. Oke, sudah terinstall. Kita akan buka menggunakan Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di bagian packet. Nah, ini dependensi yang tadi sudah kita install ya. Ada Bootstrap, kemudian React, ada React Bootstrap, kemudian ada React DOM, React Hook, dan React Router. Nah, ini sudah kita install. Nah, kita balik lagi ke terminalnya. Kita akan jalankan yarn dev-nya ya. Kita akan jalankan yarn dev untuk menjalankan development-nya. Kita akan klik. Ini kita memiliki untuk development-nya sudah jalan ya. Nah, beberapa bagian ada yang akan kita hapus. Nah, tidak kita butuhkan ya. Nah, ini CSS kita tidak pakai, kita hapus. Ini bisa kita save dan ini kita hapus. Kita delete. Kemudian di app ini juga kita tidak akan menggunakan semuanya ya. Ini akan kita hapus, kita akan ganti dengan hello world aja. Hello world. Kemudian yang lainnya juga kita hapus. Kita save. Ini sudah ada hello world ya. Ini bisa kita hapus, tidak kita pakai. Kita save.
Kemudian ini app.css juga ini tidak kita pakai ya, ini bisa kita delete. Oke, kemudian ini yang di bagian atas juga ini bisa kita hapus. Kita save. Nah, sekarang yang muncul hanya hello world saja. Nah, kita akan membuat beberapa komponen. Kita pilih yang src ini ya, kita buat folder namanya komponen. Kita akan buat beberapa komponen. Nah, di dalam komponen kita akan membuat file namanya router page. Route page ini kita gunakan JSX. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk ngeroute aksesnya ya. Kita akan gunakan RFC React function ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, di dalam RFC kita akan menginstal beberapa ya. Nah, returnnya kita akan ganti ini. Nah, di sini kita akan ganti dengan browser router ini. Oke, kemudian kita tambahkan lagi route. Kita akan tambah route, kemudian kita akan tambahkan route path. Route, kemudian kita akan ambil path-nya. Nah, ini kita akan ambil dari ini bukan app ya, kita akan buat lagi di sini satu folder namanya pages. Di dalam komponen kita buat satu folder lagi namanya pages ini ya. Nah, dalam pages kita akan membuat beberapa file. Yang pertama kita akan buat file barang JSX, ini juga sama ya, gunakan RFC React function. Kita simpan. Dalam router kita akan panggil ke sini barangnya. Barang. Nah, ini yang dari page kita panggil ke sini. Oke, ini untuk rootnya. Kemudian kita akan tambahkan lagi untuk path lainnya. Kita akan tambahkan di sini untuk create. Nah, create nanti kita akan ambil dari input. Ini juga sama, kita akan buat input. Ini ya, input .jsx. Nah, ini juga kita gunakan RFC input, kita bisa save dan kita bisa panggil ke sini input. Kita bisa panggil ke sini. Oke, kemudian kita akan buat lagi satu untuk edit ya. Kita akan gunakan path edit. Nah, di sini kita akan gunakan file baru lagi namanya edit.jsx. Nah, ini ya. Kita gunakan RFC lagi. Nah, kita save, kita bisa panggil ke sini. Edit. Nah, kita ambil edit dari page kita juga. Nah, ini untuk routernya. Nah, kita tinggal panggil ke sini. Tadinya ada hello world. Nah, ini bisa kita ganti menggunakan route page yang ini ya. Kita bisa panggil ke sini. Kita save. Kita lihat harusnya muncul barang. Nah, ini sudah benar ya. Muncul barangnya. Sekarang kita tinggal memodifikasi untuk barang. Namun sebelum memodifikasi barang, kita akan membuat sebuah login ya, karena kita akan menggunakan token. Jadi kita harus memiliki akses login dulu. Maka di sini kita akan buat file login. Nah, .jsx. Kita akan menggunakan akses loginnya. Pak sama, di sini kita juga akan menggunakan RFC. Tapi bagian returnnya ini tidak akan kita pakai. Kita akan remark aja. Di sini kita akan definisikan. Pertama kita akan buat sebuah konstanta untuk URL. Nah, untuk ini teman-teman harus sudah menginstal REST client seperti Postman ya. Nah, kita sebelumnya sudah menggunakan Postman. Nah, kali ini kita akan menggunakan Thunder client ya. Di sini saya ada Thunder. Nah, keuntungan yang Thunder
tanda klien, kita tidak perlu registrasi. Teman-teman tinggal install, nanti akan muncul di bagian sidebar sini. Teman-teman tinggal tambahkan new ya dari sini. Nah, kita sudah memiliki beberapa res dari video sebelumnya ya. Kita akan gunakan kembali untuk aksesnya. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Kita menggunakan 63 API. Nah, metodenya ini adalah metode post ya. Kemudian kita memiliki body berupa JSON. Nah, JSON-nya kita bisa tambahkan ke sini. Pertama, email ya. Email kita isi dengan email yang sudah kita registrasikan. Nah, kalau misalkan belum diregistrasikan, nanti kita tidak akan mendapatkan tokennya. Kita akan tambahkan ke sini emailnya. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini password. Password ini kita gunakan juga password yang sudah terregistrasi. Ini sudah kita lakukan di video sebelumnya ya. Kita pasangkan ke sini. Nah, ini adalah akun kita. Nah, kita akan send. Nah, ini kita mendapatkannya ya. Nah, kita akan coba lagi untuk add new. Kita akan coba mengambil semua data ya. Mengambil semua data, kita bisa menggunakan link yang sama, tapi metodenya barang ya. Metodenya kita ambil dari barang. Ini welcome-nya bisa kita ganti. Kita paste ke sini. Oh, barangnya. Oke. Sampai sini metodenya get. Kalau kita send, nah ini tidak memiliki akses. Tokennya bisa kita ambil dari yang sebelumnya. Dari sini ya. Ini bisa kita ambil. Kemudian kita tambahkan ke out sini. Kemudian barrier. Kemudian kita paste sini. Kita send. Nah, kita sudah mendapatkan datanya. Nah, kita akan menggunakan ini, link ini ke project area kita. Masuk ke sini. Kemudian kita tambahkan linknya. Oke. Nah, dari sini kita akan tambahkan sebuah akun kita ya. Jadi login kan kita memiliki akun. Pertama, kita akan buat dulu untuk header ya. Let header list. Nah, header list ini isinya sebuah JSON accept. Nah, ini accept ini kita akan ambil semuanya ya, semua tipe. Kita akan ambil semuanya. Kemudian kita akan tambahkan untuk body ya. Kita akan buat let body content. Body content. Nah, body content ini kita gunakan JSON ya. Kita akan gunakan JSON. Kita gunakan ini. Ditutup dan titik koma. Oke, dalamnya kita bisa tambahkan email yang tadi ya. Oke, kita akan ambil dari email yang tadi sudah kita coba. Lebih bagus lagi teman-teman bisa menggunakan INV ya. Tapi supaya lebih simple kita gunakan seperti ini dulu. Yang penting kita bisa jalan dulu ya. Password kita ambil lagi dari sini. Oke. Kita paste ke sini. Oke, di sini kita bisa menggunakan membuat sebuah konstanta untuk get user. Nah, get user ini kita akan gunakan asynchronous karena kita akan akses ke database ya. Asynchronous. Kemudian kita akan buat lagi konstanta untuk response. Response ini kita akan gunakan await. Ini metodenya post. Kemudian kita akan mengambil header list dan body content. Nah, kemudian kita akan menggunakan then ya. Kita akan gunakan gunakan then di sini. Kan kalau misalkan page ini bisa ada then-nya ya. Then kita akan mengubah res-nya menjadi JSON. Jadi kita bisa gunakan kurung ataupun langsung juga bisa ya, seperti ini. Res JSON, kemudian
Saya akan buat lagi then di sini res-nya atau JSON-nya kita akan masukkan ke project ke inian kita. Nah, di sini kita akan masukkan ke dalam local storage. Kemudian kita akan set item. Itemnya saya akan kasih nama my token. Kita akan isi dengan JSON yang tadi ya. Kemudian ini data, kemudian namanya teman-teman bisa ambil dari sini ya. Ini kan ada akses token nih, yang kan data akses token. Berarti yang bagian login juga sama, JSON data akses token. Nah, ini akan kita gunakan. Kemudian kita akan gunakan lagi local storage, kemudian set item untuk expirednya ya. Nah, kita akan tambahkan di sini my token expired. Nah, kita akan gunakan lagi JSON data. Nah, kita bisa gunakan lagi yang ini. Nah, ini ya expirednya. Kita kembali lagi ke sini. Expirednya kita tambahkan di sini. Nah, ini untuk login. Nah, ketika kita ingin ini mengefek, maka kita gunakan use effect. Nah, use effect ini memiliki beberapa perintah ya. Kita akan tambahkan di sini untuk kurungnya seperti ini. Oke, ini untuk login ya. Nah, kemudian kita akan buka lagi projectnya. Kita masuk ke pages karena tadi pertama kali kita buka dia ke barang, maka kita akan modifikasi untuk barangnya. Nah, barang ini akan kita load semuanya ya. Nah, pertama kita akan definisikan dulu untuk URL-nya. Kita konstanta dulu. URL ini bisa kita ambil dari yang tadi ya. Nih, kita mendapatkan barang dari sini. Ini kita bisa ambil, kemudian kita balik lagi ke barang. Ini URL-nya bisa kita tambahkan ke sini. Kemudian kita akan buat lagi konstanta untuk state ya. Nah, pertama kita akan buat objek untuk menampungnya barang. Kemudian kita akan buat metodenya set barang. Ini untuk metode untuk setnya. Nah, ini kita akan ambil dari use state. Kita akan gunakan array seperti ini. Oke, kemudian di bawahnya kita akan cek nih jika local storage yang tadi kita definisikan, kemudian kita akan ambil get itemnya, kemudian kita kan memiliki item tadi namanya my token. Ini kita bisa kembali lagi ke login. Nah, ini nama item kita my token. Di dalam my token kita akan cek ini null ataupun enggak. Kalau misalkan dia null atau tidak ada, maka kita akan panggil fungsi loginnya, berarti belum terdefinisi. Nah, di sini kita bisa panggil login. Kita panggil ke sini. Kalau misalkan dia sudah ada, kita akan cek nih else-nya. Kita akan bandingkan sudah expired atau belum. Kita akan cek ya. Nah, kita akan cek di sini, kita akan buat new date, kita akan definisikan date dari mana? Dari local storage, kemudian kita gunakan get item. Itemnya tadi kita gunakan ini ya, expired. Ini kita bisa ambil dan kita tempatkan di sini expirednya. Nah, kemudian ini kita akan cek menggunakan get time, kita ambil waktunya. Get time. Kemudian kita akan bandingkan ini harus lebih kecil atau sama dengan new date get time. Nah, artinya kalau misalkan dia sudah expired, nah, kita akan panggil lagi loginnya sini ya. Nah, ini untuk menyiapkan supaya kita selalu ready tokennya ya. Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah headernya kita bisa ambil dari sini. Nah, ini kita bisa ambil headernya ke sini karena sama pada prinsipnya ya.
header. Nah, di sini kita tinggal menambahkan authorization. Authorization ini mirip dengan authorization yang ada menggunakan tadi ya, REST client. Nah, kita bisa gunakan di sini. Kita akan gunakan barrier, kemudian kita akan cetak menggunakan local storage, kemudian get item, kemudian kita akan ambil my tokennya. Oke. Nah, dari sini kita bisa memanggilnya. Nah, di sini kita akan buat sebuah konstanta namanya get barang. Kita akan menggunakan asynchronous karena kita akan mengambil data dari database. Kemudian kita akan membuat sebuah konstanta untuk respon. Respon ini kita akan await dari page URL. Kita metodenya get, lihat ya. Nah, ini metodenya harus sama. Kita menggunakan metode get dan kita kirimkan tokennya ke sini. Dari sini kita bisa kita tutup, kemudian responnya kita akan tambahkan lagi await lagi ya. Kita akan gunakan konstanta untuk data barang. Data barang kita akan ambil dari await respon yang kita convert menjadi JSON. Nah, di sini baru kita akan set barang. Nah, set barang kita ambil dari data barang data ya. Nah, ini supaya ada efek, kita gunakan use effect get barang. Nah, di sini juga kita harus tambahkan array ya. Nah, seperti ini. Supaya kita nanti mengetahui ini data barangnya sudah masuk atau belum, kita akan ambil data barang data juga ke sini, ke log ya. Oke, di sini ya. Kita coba dulu lihat responnya. Kita akan inspect console. Oh, ini ada error banyak ya. Ini barang komponen. Use effect not defined. Ini tidak terdefinisi katanya ya. Use effect. Oh, ininya belum terdefinisi. Kita harus panggil supaya, nah ini use effect-nya kepanggil ke sini. Kita coba lihat lagi. Oke, ini kita coba tutup. Ini null. Ini kita coba lihat dulu tokennya sudah ada atau belum ya. Kita bisa cek storage, kemudian local storage, kemudian kita cek. Nah, ini sudah ada ya kalau tokennya. Nah, cuman datanya ini tidak ada. Ini kita coba menggunakan seperti ini aja. Kita akan plus. Kita sama sih. Kita gunakan seperti ini. Kita coba lihat lagi. Nah, ini sudah muncul ya. Berarti kita sudah berhasil mendapatkan datanya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan Bootstrap untuk menampilkannya. Kita menggunakan return ini kita akan modifikasi, kita gunakan kurung kurawal ya, gunakan kurung seperti ini. Nah, dalam kurung kita akan definisikan kontainer ini detailnya teman-teman bisa pelajari di sini ya, di React. Kemudian ada beberapa komponen ini ya, ada kontainer. Nah, teman-teman tinggal, ini sama dengan Bootstrap yang biasa teman-teman gunakan ya. Nah, kontainer. Kemudian saya akan definisikan juga untuk row juga ini dari Bootstrap. Nanti dia akan kepanggil ke sini ya ketika kita menggunakan autocomplete. Kemudian di bagian atas saya akan menggunakan div. Nah, div ini saya akan definisikan class name-nya supaya nanti ada jarak. Nah, class name-nya saya gunakan margin top-nya adalah 3 supaya ada jarak dari atas ya. Kemudian di sini untuk menambah data baru, saya akan menggunakan link dari React
router DOM ya. Kita akan menggunakan link, kemudian di sini aksesnya to-nya kemana? Nah, saya akan menggunakan create. Nah, sebenarnya ini ada di sini ya, create tuh. Ini harus sama ya. Ini harus sama dengan yang tadi kita buat. Ini kita menggunakan button primary, dan kita akan create. Ini saya akan gunakan btn sm. Kita coba lihat dulu. Ada perubahan nggak? Nah, ini baru nge-refresh. Buttonnya sudah ada, tapi warna buttonnya tidak berubah. Nah, kita harus mengimport untuk bootstrapnya ya. Kita akan tambahkan di sini import, kemudian kita akan panggil bootstrap, kemudian kita ambil this, kemudian kita ambil css, kemudian kita akan ambil bootstrap min.css. Kita save, coba lihat. Nah, sekarang ini baru berpengaruh ya. Nah, ini sudah ada div-nya. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk tabelnya. Tabelnya kita taruh di bawah div. Kita akan definisikan tabel. Nah, tabel ini kita akan buatkan kelasnya. Kita akan buatkan kelasnya, dia margin topnya 3 supaya ada jarak ya. Kemudian saya akan menggunakan dia warnanya belang-belang ya, strip. Kemudian ini ada garisnya, border. Kemudian kita bisa menghovernya berubah ya. Ini saya akan tambahkan ini. Kemudian kita akan gunakan table head. Headnya, nah dalam head kita akan gunakan tabel row, tr, kemudian kita gunakan th, tabel heading. Pertama ini kita kosongkan dulu, ini untuk number ya. Ini kita bisa duplikat, akan kita kasih di sini nama barang, kemudian ada jumlah, kemudian di sini ada harga ya, harga, kemudian di sini ada luarsa ya, kemudian ini untuk update dan delete-nya ya, kosong, heading yang kosong. Kita lihat lagi. Nah, ini tabelnya sudah ada ya. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan datanya ke sini. Kita akan tambahkan di bawah efek ini sebuah list ya. Nah, sebelum kita membuat list, kita akan buat handle untuk delete. Kita akan buat sebuah konstanta handle delete. Handle delete ini kita akan gunakan sinkronus lagi. Nah, nanti akan dikirimkan ID dan eventnya. Kita akan ambil ID dan ya, eventnya. Kemudian di sini nya kita akan ambil prevent default. Kita akan ambil private defaultnya ya, supaya tidak melakukan defaultnya. Kemudian di sini kita akan menambahkan untuk URL-nya. Nah, URL-nya kita masih menggunakan barang, tapi kita tambahkan ID di sini. ID ini untuk inisialisasi nanti ya. Kemudian saya akan menggunakan konstanta respon await page URL. Nah, ya dari URL ini kita bisa tambahkan metodenya delete dan handle listnya kita tambahkan ya. Ini kita tutup dengan titik koma. Ini bisa mengambil yang sama, data barang, kita ubah menjadi JSON. Kemudian di sini kita akan cek ya. Jika data barang kemudian error sama dengan nol, artinya ini berhasil ya, tidak ini ya. Untuk
Kita akan set barang. Kita akan set barang yang kita ambil dari barang, kita akan filter. Nah, menggunakan barang yang item ID-nya, ID-nya ini itemnya kita ganti dengan barang deh ya. Filter. Ini saya ganti dengan barang. Nah, ini juga kayaknya dengan barang. Ini menjadi barang ID. Ini tidak sama dengan ID. Oke, di sini kita akan buat sebuah temporary ya. Let barang TMP temporary ini adalah sebuah array. Kemudian barangnya ini kita akan map ya. Barang map, kemudian kita bukan map ya, kita for each aja ya. Kita karena akan kita cek barang dot for each. Kita akan ganti dengan item. Kemudian ini ada ID-nya. Kita akan gunakan arrow function di sini. Kan kita cek jika item dot barang ID barang ID tidak sama dengan ID, maka ini akan kita masukkan ke dalam tem ya. Nah, barang tem kita akan push item. Ini baru kita akan set barang lagi dari tem ya, supaya terupdate. Nah, baru di bawahnya kita akan buat untuk ngeload datanya. Kita akan buat konstanta untuk list. Konstanta list. Ini kita akan ambil dari barang. Nah, kita akan map. Kita akan ambil barangnya. Kemudian kita gunakan arrow function. Ini kita gunakan tutup. Kita akan tambahkan di sini sebuah tr. Kemudian di tr-nya ini kita akan definisikan key ya. Kita akan definisikan key. Kalau nggak ada key-nya dia akan error. Kita akan ambil dari barang ID. Ini expired date, kemudian ini nama barang, harga satuan. Ini harga satuan. Oke, kemudian kita tinggal tambahkan ke sini. Kan head kita tinggal tambahkan body dan pasang listnya. Oke, ini barang harga satuan, kita coba lihat dulu ya, ada error nggak? Nah, ini sudah muncul ya, data kita sudah muncul ke sini. Sekarang ini hanya ada delete ya. Kita akan tambahkan untuk add-nya ya. Untuk add-nya kita bisa menggunakan link. Kita akan gunakan link. Nanti to-nya kita akan buat ke edit ya. Di sini kita akan kasih dia ke edit. Kemudian kita akan tambahkan barang ID edit link. Ini kita tambahkan kelas saja ya. Kelas name-nya kita akan btn primary seperti ini. Ini agak mepet. Kita tinggal tambahkan di sini sebuah kelas ms 2 misalkan. Ini jadinya ada jarak ya. Oke, kita sekarang coba klik. Nah, kita sudah ke edit ya. Ini balik lagi. Kita
kita create. Nah, ini juga ke input. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan untuk beberapa di inputnya ya. Nah, di inputnya ini masih kosong, kita akan tambahkan item-item untuk input. Pertama kita akan gunakan konstanta dulu. Konstanta untuk input data. Kita gunakan nanti state ya. Kita gunakan input data. Input data ini kita metodenya set input data. Nanti kita akan gunakan use set. Setnya nanti kita akan isi nama barang, jumlah, harga satuan, kemudian ada luarsa. Ini kita kasih kosong dulu ya untuk inisialnya. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama seperti di barang tadi ya. Tokennya kita definisikan dulu. Nah, kita bisa cek di sini if kita bisa copy sampai sini. Kita definisikan di sini. Oke, kita akan cek. Nah, loginnya ini harus kita panggil ya. Kalau tidak nanti error. Login ke sini. Loginnya sudah masuk. Berarti secara ini sudah. Kita coba lihat dulu ada error gak ya. Kita klik. Inputnya tidak ada error. Berarti ini jalan ya untuk pengecekannya. Ini kita tinggal definisikan lagi. Ini else-nya. Ini tokennya. Kita akan gunakan lagi konstanta URL. Konstanta URL. Nah, ini kita akan gunakan link yang sama, barang, tapi ini metodenya beda ya. Metodenya nanti beda. Kita akan gunakan lagi untuk navigate nanti ya. Cons, kita akan gunakan navigate. Navigate ini, oh salah ya. Untuk navigasi nanti ya. Supaya kita setelah selesai bisa diarahkan kemana, balik lagi misalkan. Kita akan use navigate, ini belum kepanggil, kita kontrol spasi, kita gunakan router DOM, kita harus enter, dia baru masuk ke sini ya. Nah, navigate ini nanti kita akan gunakan juga untuk di proses submitnya ya. Kita akan gunakan handle submit. Nah, handle submit ini kita akan gunakan asynchronous. Nah, nanti kita akan prepend default dulu, kemudian kita akan fetch, kemudian kita akan perlu, kemudian kita tinggal tambahkan ya asing. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau menambahkan validasi, ini kita hapus dulu aja ya, supaya nanti kalau saya undo dulu biar enggak terlalu panjang. Nah, di sini kita tambahkan dulu prepend default, ini kita copy aja. Prepend default. Nah, di sini kita akan tambahkan untuk validasi ya. Jika kita akan ambil input datanya. Input data ini, input datanya huruf kecil ya, harus kita buatnya input huruf besar, I-nya ya. Camel case harus input data. Kita akan buat di sini jika input data dot nama yang pertama adalah nama barang ya. Nama barang kita akan cek 0, misalkan dia adalah string kosong. Kita akan kasih alert ya. Alert nama barang masih kosong.
Dan di sini kita akan return kan. Kita akan lagi else if jika input data dot jumlah ini sama ya, misalkan kosong, maka kita akan kasih alert lagi jumlah masih kosong, kemudian kita akan returnkan kosong, kemudian kita akan else if lagi, misalkan input data dot harga satuan ini juga kosong, kita akan kasih alert lagi harga tidak boleh kosong dan kita return kan. Nah, karena yang date-nya ini boleh kosong, nah ini tinggal else-nya aja. Kita tinggal buat sebuah konstanta untuk response ini kita akan gunakan void, ambil dari URL, kemudian metodenya post, kemudian kita akan masukkan input datanya ke sini. Ini tokennya masuk ke sini dan input datanya masuk ke sini. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan untuk den. Nah, dennya kita akan mengambil responnya ini kita akan ubah respon menjadi JSON ya. JSON. Kemudian kita akan cek jika res.error sama dengan 0, maka kita akan kasih dia set input datanya, input data kita kasih dia kosong ya, ini kita kosongkan lagi dan kita akan tambahkan alert di sini, alert barang berhasil ditambahkan. Nah, kita tinggal navigate ke mana, karena kita tadi rootnya adalah hanya slash aja, kita tinggal tambahkan seperti ini aja. Oke, kemudian kalau misalkan else-nya kita akan tambahkan alert errornya. Nah, gitu ya. Kemudian untuk catch-nya kita akan tambahkan lagi catch, kita akan console.log errornya. Oke, ini untuk ketika kita melakukan action response ya. Nah, kemudian di bagian return-nya kita akan buatkan form-nya. Ini kita hapus. Kita akan gunakan kurung seperti ini. Pertama kita akan gunakan form. Kita akan ambil form, kemudian kita akan tambahkan on submit. Kita akan panggil handle submitnya. Ini kita akan tutup. Oke. Kemudian saya akan buat sebuah div. Ini ada class name-nya. Saya akan buat container, kemudian saya akan membuat margin top-nya 5 ya, mt5. Oke, kita tutup div-nya dan saya akan buat sebuah judul heading 2 ya, input barang. Ini aja ya dulu, input barang. Kemudian kita akan buat div lagi. Nah, div-nya ini kita akan buat sebuah class name-nya, kita akan buat row, kemudian ini margin top-nya 3, kemudian kita akan buat lagi div, kita akan buat div lagi. Di sini class name-nya kolom. Nah, kita akan buat sebuah form group ya. Ini teman-teman bisa lihat di dokumentasinya untuk form group ya.
Lalu ketikkan saja di sini form group input form. Ini ada ya, form group nih. Saya akan percepat supaya nanti tidak habisin waktu ya. Kita akan buat sebuah form group. Pertama, kita akan buat grup untuk nama barang seperti ini. Kemudian saya akan buat form group untuk jumlah. Ini juga kita tambahkan di sini. Kemudian saya akan buat form group untuk harga satuan ya. Nah, kita akan tambahkan ke sini. Kemudian kita juga akan membuat form group untuk kadaluarsa ya. Kadaluarsa, kemudian saya akan membuat form group lagi untuk buttonnya. Ini untuk button submitnya ya. Saya akan tambahkan ke sini. Oke, ini untuk form kita. Nah, ini sudah, kita akan coba untuk lihat lagi feednya. Kita akan tekan di sini ada error. Ini belum kita panggil. Ini harusnya kita panggil ke sini. Kemudian form ini juga belum ya. Kita akan panggil form dari bootstrap formnya. Ini gunakan yang sini. Kemudian yang row ini juga kita form row-nya belum ya. Form row kita panggil. Kemudian login sudah, use state ini saya gunakan state, use navigate, login udah, ini row-nya perlu kita gunakan yang spesifik ya. Login kita ambil ya, login, navigate kita gunakan navigate. Oke, kita coba kembali lagi, hapus. Nah, sekarang sudah muncul ya, ini juga tidak error. Nah, ini ya, sekarang kita coba submit. Nah, ini ada error untuk prevent default not a function. Kita balik lagi, prevent defaultnya ini bukan sebuah function. Ini prevent default, kita coba lihat. Prevent default ini kita hapus, kita submit lagi. Nah, sekarang sudah muncul ya, nama barang tidak boleh kosong. Kita coba masukkan barang, kita submit. Jumlah barang tidak boleh kosong, kita kasih 1. Kita submit. Harga juga harus ada isinya, kita kasih, dan kita submit. Data berhasil ditambahkan. Oke, nah ini data yang tadi kita masukkan ya, sudah masuk. Kita coba untuk delete, kita delete. Nah, ini sudah hilang juga ya. Jadi proses delete-nya juga sudah berfungsi. Sekarang kita akan coba tambahkan untuk proses editnya ya. Nah, ini kita bisa submit dulu, berhasil ditambahkan. Nah, kita akan menambahkan untuk proses edit. Teman-teman buka lagi. Proses editnya ini masih kosong ya. Oke, karena kita mengirimkan data, maka kita harus tangkap data ID-nya ya. Kita akan ambil konstanta. Ini kita akan ambil ID-nya. Ini ID ini diambil dari param ya, use param. Nah, kita akan ambil dari params. Oke, kemudian kita akan buat untuk state-nya ya. Pertama, kita akan gunakan data, kemudian kita akan set data. Nah, data ini kita akan gunakan use state. State-nya kita gunakan array aja ya.
ini. Oke, ini untuk state, kemudian kita akan definisikan untuk URL-nya. URL ini kita akan ambil barang dan ID-nya ya. Oke, kemudian kita akan navigate lagi konstanta. Navigate, ini akan kita use navigate. Nah, ini kita panggil lagi navigate-nya. Di sini kita akan menggunakan hal yang sama dengan tadi input ya. Karena kita akan menggunakan token lagi. Maka ini sampai sini kita ambil. Edit. Kita akan tambahkan sampai tokennya kita dapatkan. Oke, kemudian di bagian bawahnya kita akan buat sebuah konstanta untuk get barang. Kita akan gunakan asinkronus. Kemudian kita akan cek ya. Kita prevent default dulu. Respond await, ini metodenya get ya. Kemudian handle di sini kita kirimkan. Nah, ini kita akan gunakan then ya. Kita akan gunakan then. Kita akan ambil responnya dan kita akan ubah jadi JSON. Responnya. Kemudian kita tambahkan lagi then ini si datanya kita akan masukkan menggunakan arrow function seperti ini. Kita akan set data, kita ambil dari data ya. Kemudian kita tambahkan untuk catch-nya error, kita akan console log error. Oke ya, ini ketika kita definisikan. Sini kita akan gunakan use effect lagi. Ini kita akan tambahkan ini kita akan tambahkan arraynya. Oke, kemudian di dalamnya kita akan panggil ya get barangnya sini. Oke, kita save. Nah, ini untuk kita mengambilnya ya. Nah, kita sekarang coba dulu untuk ini error nggak? Put tidak. Kita balik ke sini, kita edit. Editnya tidak error ya. Sekarang kita tinggal memunculkan untuk datanya. Nah, untuk memunculkan kita bisa menggunakan form yang sama dengan yang tadi ya. Kita bisa menggunakan ini dengan form yang input tadi ya. Ini untuk handle update-nya kita buat dulu konstanta untuk handle update. Handle update ini kita gunakan asinkronus lagi. Nah, handle update ini kita nggak usah validasi aja ya. Kita akan dot prevent default. Kita bisa ambil dari sini aja. Dari sini. Nah, sini kita akan definisikan untuk URL-nya barang ID, kemudian kita akan buat respond catch. Kita akan gunakan patch ya. Patch. Data ini sudah dikirim, kemudian di sini kita tinggal tambahkan then-nya kita akan buat ini respon, dan responnya kita akan ubah jadi JSON ya.
res JSON, kemudian kita akan isi lagi, dan akan ambil data, kemudian datanya kita akan cek ya, jika data dot status 201 artinya ini sukses ya, maka kita akan kasih alat data berhasil diupdate. Oh, ini kurang panah ya. If data status 201, maka dia akan kirim, ini bukan error, data message ya. Message. Ini kita akan returnkan. Kita akan copy dari input ya yang tadi. Ini bisa kita ambil dari ini sampai ke sini. Edit ya. Kita bisa ambil. Kemudian untuk importnya kita bisa juga call raw login get, ini bisa kita ambil ya. How raw navigate. Oke, ini kita coba dulu ya. Kita coba edit. Ini ada error. Apa errornya? Oh, handle submit. Handle submitnya ini tidak ada. Kita ganti dengan handle edit ya. Edit. Ini handle update. Kita ganti dengan update. Kita save. Kita hapus. Kita refresh. Nah, ini keterangannya belum kita ubah ya. Ini edit, tapi di sininya masih input barang. Kita ganti dengan edit barang. Oke. Kemudian di sini untuk default value-nya, ini kan ada default value-nya kosong nih. Ini kita bisa ambil dari kurung kurawal, data, nama barang. Oke. Oke ya. Dan ini kita ganti dengan data ya. Kita ganti dengan data. Dan ini yang kita ini nama barang. Kemudian ini juga value-nya kita ganti. Data jumlah ini kita ganti dengan data. Kemudian ini juga kita ubah dengan data harga satuan. Kita ganti dengan data. Ini kadaluarsa. Ini bukan kadaluarsa ya. Ini dengan expired date. Expired date. Ini kita ganti dengan data lagi. Oke, ini kadaluarsa tadi sudah. Oke ya, kita udah muncul nih. Kita coba submit. Halaman tidak ditemukan. Halamannya tidak ditemukan. Kita coba untuk ini ya. Halaman tidak ditemukan. Berarti kita pakainya put ya, bukan patch. Kita edit lagi. Coba put. Kita refresh. Oke ya, kita submit.
Data akan diperbarui atau tidak ada perubahan data. Ini harus kita ubah menjadi set data. Ini juga kita ubah jadi set data. Ini set data. Ini juga kita ganti dengan set data. Save. Oke. Kita submit. Data perubahan tidak ada. Kita coba ubah. Kita submit. Data berhasil diupdate. Oke, perubahan sudah berhasil ya. Nah, ini ada XX-nya. Kita coba update lagi, misalkan kita edit tanggalnya, mau saya edit tanggal sekarang, saya submit, kita berhasil diupdate. Nah, ini tanggalnya sudah masuk ya. Kita coba hapus. Nah, ini juga sudah bisa. Kita input lagi 1. Harganya 1, kita submit. Oke, data berhasil ditambahkan. Oke, proses CRUD kita dengan menggunakan React.js sudah berhasil. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.